Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kepada Ibu Lail di podcast kita kali ini ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang inovasi pengembangan media Microsoft PowerPoint yang dilakukan di MI Manarul Islam Malang. Nah, pada podcast kali ini narasumber kita kali ini adalah Ibu Lail Halimatus Sa'diyah. Nah, mungkin bisa salah ya Mbak ya. Oh iya. Halimatus Salihah. Oh iya, Ibu Lail Halimatus Salihah. Ini teman lama saya, ini masih di S1 di Unisma, ini teman kelas saya yang kebetulan sekarang sudah menjadi ibu guru di sebuah sekolah lembaga. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Oke, kita berbincang santai saja ya untuk podcast kali ini. Oke Mbak Adel. Biar kita dan saya juga tidak salah lagi, mungkin Ibu Lail bisa perkenalan diri atau sedikit bercerita tentang siapa sih Ibu Lail ini. Oke, perkenalkan nama saya Laili Halimatus Salihah, biasanya dipanggil Lail atau Ibu Lail. Kalau di sini saya mengajar di MI Manarul Islam Malang di kelas 2 tepatnya. Di sini sebutannya Ustadzah ya, bukan Ibu. Nggak Islamik banget ya kayaknya. Oke. Jadi kata Mbak Adel, kita mau membahas tentang media pembelajaran ya Mbak Adel ya? Ya, betul sekali. Kita akan bahas media. Mungkin cukup itu aja sih. Kalau anak-anak ya medianya pasti itu aja. Yang penting interaktif, anaknya bisa aktif, bisa senang, pembelajarannya nyaman gitu aja. Benar. Apalagi kan sekarang masih pandemi ya, walaupun Pak Jokowi udah nggak apa-apa nggak pakai masker, tapi kayaknya masih pandemi. Vibes-nya itu vibes pandemi. Iya, masih vibes pandemi sekali karena mungkin sudah terbiasa selama 2 tahun ini ya kita menghadapi pandemi, jadi kemana-mana selalu pakai masker. Nah, menghadapi era baru ini masih butuh adaptasi sedikit lagi. Mungkin seperti itu. Oke, itu ya terkait biografi dari Ibu Lail ini. Kemudian untuk mengawali podcast kita hari ini, mungkin Ibu Lail bisa bercerita sedikit tentang pengalamannya saat menjadi guru nih di MI Manarul Islam Malang ini. Pengalamannya sama seperti guru pada umumnya sih. Apalagi pertama saya masuk sini tuh langsung ditaruh di kelas bawah, di mana anak-anak masih psikologisnya masih sangat-sangat up and down kayak. Terus di sini juga nggak semuanya anaknya bisa dalam hal artian bisa menulis dan membaca. Karena kita memang menerima semua anak, bukan sekolah yang kayak hanya anak-anak tertentu atau khusus. Jadi kita menerima semua anak. Sukanya ketika pas di kelas nggak ada anak yang berkebutuhan khusus. Kalau dukanya, kalau pas di kelas ada anak yang berkebutuhan khusus. Kayak misalnya waktunya kita materi udah nyampe bab 5 nih. Tapi karena ada anak yang berkebutuhan khusus, akhirnya kita agak mundur lagi. Bagaimanapun dia sama-sama murid kita, nggak mungkin dong kita tinggal gitu aja. Benar. Kayak gitu. Dan tingkahnya anak-anak ya seperti anak-anak, nggak bisa kalau suruh diem kayak di kampus, suruh diem sama dosennya terus anak-anak diem kan nggak mungkin. Terus anak-anak juga nggak mungkin presentasi atau anak-anak hanya mendengarkan saja. Jadi pinter-pinter gurunya gimana anaknya itu sambil main juga harus bisa sambil belajar, karena nggak bisa kalau anak-anak disuruh belajar terus monoton. Sama setiap anak caranya untuk belajar itu beda. Ada yang pakai audio seperti yang kita pelajari dulu, ada yang pakai visual, ada yang audiovisual, ada yang kinetik. Jadi gimana caranya kita menemukan suatu media atau metode pembelajaran yang bisa merangkul semua karakteristik anak-anak tersebut. Itu sih yang tantangan utamanya jadi guru. Baik, betul sekali ya. Memang kita seorang guru pun kita juga harus mengupgrade ilmu kita kan supaya bisa. Benar sekali Mbak Adel. Supaya bisa harus ikut perkembangan zaman. Iya benar, harus
ikut nih perkembangan zaman, betul lagi. Apalagi sekarang sudah pembelajaran daring, kita menggunakan IT, Bener banget. menggunakan internet. Nah, seperti itu. Itu kan mungkin hal yang baru ya di dalam dunia pembelajaran. Nah, tadi sudah dipaparkan terkait suka dukanya. Ternyata banyak sekali ya, tidak hanya duka saja, tapi jadi seorang guru itu juga banyak dukanya. Nah, banyak suka dan dukanya juga. Banyak sukanya sih. Sukanya kalau ngelihat anak-anak bisa, ngelihat anak-anak. Pokoknya ya udah jadi guru itu pokoknya jadi orang lain. Jadi orang lain itu dalam hal seperti kalau kita sedih, kita nggak boleh sedih jadi guru. Seperti Ya, itu. supaya sesuai Masuk yang kelas berarti bukan kita. Ya. Bener. Benar sekali. Nah, kemudian bagaimana sih Ibu Lail ini dalam menghadapi permasalahan yang sudah tadi diutarakan ya, salah satunya mungkin dapat dengan cara belajarnya atau cara mengajarnya atau media yang digunakannya mungkin dari Ibu Lail. Nah, bagaimana? Kalau memperbaiki cara belajar itu pastinya nggak mungkin kalau di sekolah aja. Jadi kita harus berkolaborasi dengan wali santri. Itu itu hal yang utama sekali. Kalau seorang wali kelas harus bisa berkolaborasi dengan wali santri. Nggak mungkin wali kelas itu berdiri sendiri. Percuma kita di sekolahannya bagus banget, tapi di rumahnya nol. Karena dalam satu hari 24 jam, di sekolah paling cuma berapa jam sih? Nggak lama. Nah, pendidikan utamanya ya di rumah itu tadi. Yang kedua tentang metode pembelajaran, media pembelajaran utamanya, kayak gimana caranya anak itu bisa fokus ketika pembelajaran. Alhamdulillah, karena di sekolah walaupun nggak daring, walaupun luring, di sekolah yang Iman Nurul Islam ini setiap kelas udah ada LCD-nya. Jadi kita bisa kadang sesekali nonton video, belajar sambil nonton film, seperti itu. Atau juga bisa pakai slide PowerPoint, games, seperti itu sih Mbak Adel. Jadi tergantung materinya juga. Baik, jadi untuk fasilitas seperti LCD proyektor di MI Manarul Islam sudah sangat mendukung ya Ibu Lail. Alhamdulillahnya seperti itu. Baik, selama Ibu Lail menggunakan fasilitas tersebut atau media elektronik, kira-kira apa nih inovasi yang sudah Ibu Lail kembangkan dari media yang berbasis IT ini yang sudah pernah Ibu Lail gunakan? Oke, saya sih paling seneng pakai PowerPoint ya, karena itu gampang banget bikinnya. Terus bisa buat macam-macam cara. Kayak PowerPoint itu nggak cuma slide-slide kosong atau slide-slide materi, slide-slide soal. PowerPoint bisa buat games. Terus kan ada suaranya juga, sambil dikasih video juga bisa PowerPoint. Jadi PowerPoint itu media yang kalau orang kepepet udahlah pakai PowerPoint aja kayak gitu. Iya. Ada gambar-gambarnya lucu, unik. Terkait media PowerPoint itu, apakah penggunaan atau pembuatan media menggunakan Microsoft PowerPoint ini sulit dilakukan atau mudah Ibu Lail? Kalau menurut saya pribadi sih susah-susah gampang. Susah-susah gampang itu kalau isinya cuma sebatas materi, slide-slide biasa ya gampang. Tapi kalau kita mau bikin games yang inovatif, terus ada suara-suaranya, itu agak susah dan memerlukan waktu dan itu nggak bisa cepet gitu. Oke, jadi biasanya kan di dalam PPT ya, kita mengenalnya sebuah PPT ya. Nah, PPT itu biasanya hanya berupa rangkuman materi, kemudian gambar-gambar, ada deskripsinya mungkin. Nah, itu masih setahu saya yang masih saya dapat hanya itu saja. Nah, kemudian saya sangat tertarik kepada penyampaiannya Ibu Lail bahwa di PPT ini atau Microsoft PowerPoint ini juga dapat digunakan untuk membuat video interaktif. Nah, mungkin apakah Ibu Lail sudah pernah mencoba membuat hal yang serupa? Oke, udah sih, udah pernah. Saya karena dulu pernah di kampus itu juga diajarin kan kita kan juga satu kelas. Ya. Jadi kita terapin di sekolah bagaimana caranya membuat membuat caranya membuat video interaktif, caranya membuat games kan bisa pakai PowerPoint. Terus PowerPoint itu nggak sebatas cuma materi ya, karena namanya juga poin. Jadi poin-poinnya aja, nggak bisa poin-poinnya aja. Poin itu terdiri dari kalimat, satu kalimat berarti satu poin.
Nggak usah satu kalimat satu poin terus bawahnya dijabarin lagi, tuh namanya bukan PowerPoint. Benar. Cerita, mungkin naratif Cerita, ya. Lebih ke cerpen naratif. nanti. Jadi poin-poinnya aja sih kalau PowerPoint. Poin terus dikasih gambar. Misalnya tentang pembelajaran panas. Berarti poinnya ya cuma panas, bawahnya gambarnya api. Jadi mereka ketahui kalau api itu panas kayak gitu. Jadi dalam memanfaatkan PowerPoint ini mungkin kita juga bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Microsoft PowerPoint ya, seperti animasi, kemudian ada shapes, ada hyperlink dan yang lain ya. Jadi sebuah banyak banget. Terus enaknya kalau PowerPoint kan juga bisa dijadiin kayak PDF. Nah, benar. Bisa video interaktif itu nanti dijadiin PDF, nanti anak-anak yang males buka PowerPoint bisa buka PDF-nya, rangkuman materinya kayak gitu sih. Jadi lebih mudah dan lebih fleksibel ya dalam penggunaan. Jadi habis nerangin kan ada video-videonya tuh, itu bisa langsung dijadiin PDF. Kalau Word bisa sih jadiin PDF, tapi kan waktu nerangin nggak ada kayak video-videonya gitu. Ya, benar. Lebih menarik menggunakan Microsoft PowerPoint ya bila dilakukan. Iya. Oke. Benar banget. Bagaimana sih respon siswa ya dalam pembelajaran itu apabila Ibu Lail sedang menggunakan media Microsoft PowerPoint ini? Tergantung materinya sih kalau anak-anak, atau tergantung animasinya. Anak-anak kan fokusnya ke animasi ya, bukan ke poin-poinnya. Jadi animasinya itu ya kalau bisa, dan ini harus bisa sih, bukan kalau bisa, harus bisa sesuai dengan materinya. Nah kayak tadi materinya api, terus ternyata icon-icon yang digunakannya Doraemon kan nggak nyambung banget. Sinkron gitu. Ya, oke. Nggak sinkron, jadi harus sinkronin antara materi dan animasi-animasi yang dibuat. Biar anak-anak juga fokus ke gambarnya, ya gambar tentang materi itu tadi, nggak cuma syukur-syukur, wes lah aku bikin PowerPoint yang penting ada animasinya atau icon-icon lucu, tapi nggak ada manfaatnya sama sekali buat anak-anak. Ya baik. Jadi walaupun kita mau membuat video yang menarik menggunakan Microsoft PowerPoint ini juga harus memperhatikan banyak hal ya. Jadi mulai dari materi, kemudian kemenarikan suatu gambar ataupun videonya atau suara-suara yang menarik juga. Bener banget. Disesuaiin. Pokoknya jangan cuman ya wis lah, pokoknya lucu, jangan pokoknya lucu. Kita kan juga ngejar materinya. Oke, benar-benar. Kira-kira sudah berapa lama Ibu Lail menggunakan media PowerPoint ini? Udah dari awal mengajar sih, saya pakai media ini. Soalnya senang aja gitu. Dan kan udah dipelajarin juga dari kita kuliah, jadi udah daripada ilmunya makin lama makin tumpul, jadi kita asah aja. Iya, benar sekali, Bu Lail. Nah, kemudian mengapa sih Ibu Lail tertarik menggunakan media PowerPoint ini sebagai alat untuk menyampaikan materi seperti itu? Yang pertama ada audionya. Yang kedua udah ada visualnya. Yang ketiga tadi ada animasi yang bisa berjalan, dan anak-anak yang kinetik itu tadi lihat animasi yang berjalan tadi itu sangat-sangat mau merespon pembelajaran. Jadi lumayan merangkul anak-anak semua dengan ciri-ciri belajar yang berbeda-beda. Karakteristik anak-anak yang berbeda-beda itu tadi. Jadi lebih efektif dan efisien ya dalam menyampaikan materi. Benar banget. Kan gaya belajar siswa itu pasti berbeda-beda. Ada yang lebih ke audionya, lebih suka mendengarkan, lebih suka melihat gambar. Nah, dalam aplikasi PowerPoint kan kita bisa menerapkan hal itu semua, bisa audio. Iya, benar banget. Juga, oke, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih pendapat Ibu Lail tentang apakah guru itu harus mengembangkan media pembelajaran yang digunakan? Kalau menurut saya ya pasti harus dikembangkan, nggak mungkin enggak. Kita itu nggak bisa kalau monoton. Materi aja, buku aja, itu kalau bisa harus kita punya buku sendiri. Misalnya, it's okay, buku dari pemerintah itu ada, tapi seberapa lengkap sih? Apalagi sekarang tematik yang anak-anak harus belajar sendiri. Nah, ya kalau orang tuanya itu tadi orang tua yang kooperatif, orang tua yang mau anaknya belajar lah. Kalau orang tua yang suka bekerja, apalagi murid-murid saya ini adalah kebanyakan
dari orang tua yang sibuk, orang tua yang meninggalkan anaknya dengan pembantunya. Jadi ya kita harus punya pegangan materi, pegangan untuk mengembangkan media pembelajaran, metode pembelajaran dan lain sebagainya. Penting banget. Pokoknya penting, harus terus belajar, harus terus terupgrade. Iya. Daripada ketinggalan zaman dan jadi guru jadul. Nah, iya benar. Apalagi kan kita masih muda-muda ini. Jadi harus penting banget ya upgrade skill, kemudian mengupgrade tentang pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, supaya nanti meningkatkan dari kualitas atau mutu pembelajaran kita. Mungkin seperti itu ya Ibu Lail, meningkatkan Iya, benar banget. kualitas diri kita sebagai seorang pendidik, seperti itu mungkin lebih tepatnya. Nah, kemudian apa saja sih yang perlu kita persiapkan sebelum kita mau mengembangkan media? Sebelum mengembangkan media, yang pasti memahami materi. Oke. Yang pertama harus memahami materi, karena kalau kita nggak paham sama materinya, nggak mungkin kita bisa atau mampu menentukan media apa yang sesuai dengan materi itu. Oke. Benar. Setelah memahami materi, nah baru menentukan media yang tepat. Setelah menentukan media tepat, misalnya tadi Mbak Adel bahasnya PowerPoint. Kalau medianya PowerPoint, ya menentukan icon-icon apa sih yang pas dengan materi itu tadi. Pokoknya yang pertama harus paham materi. Kalau sudah paham materi, wes lancar semuanya. Oke, jadi tipsnya nih ya, kita dapat satu tips dari Ibu Lail. Ketika hendak mau mengembangkan sebuah media, ya kita harus paham dulu materi yang akan kita ajarkan itu seperti apa, kemudian mungkin juga cara belajarnya siswa kita itu seperti apa, baru kita memilih materi yang akan kita kembangkan, media yang akan kita yang akan dikembangkan. Seperti itu. Nah, di saat ini kan kita sudah mulai menghadapi era Society 5.0 ya, di mana teknologi dan manusia itu berjalan beriringan. Nah, ini ada 10 lagi. Nah, oke. 9 menit lagi nih kayaknya. 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi kita akan habis batas untuk Zoom meetingnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita maksimalkan waktu 10 menit ini lagi. Nah, gimana sih caranya guru supaya bisa menghadapi tantangan di era seperti saat ini, di mana teknologi ini sudah semakin berkembang, ada teknologi pembelajaran juga sudah semakin beragam. Nah, seperti itu. Yang pertama ya belajar, udah pasti yang belajar. Terus mau menerima masukan. Karena yang saya pelajari, kadang itu guru walaupun sudah menjadi guru tuh tetap kolot. Gak mau dibilangin. Misalnya ada guru udah 10 tahun, terus ada guru yang baru 2 tahun tapi dia habis lulus S2 misalnya, berarti kan ilmunya udah lebih banyak dan lebih terupgrade, tapi si guru yang 10 tahun ini nggak mau dibilangin. Nah, jadi guru itu pokoknya jangan kolot, mau belajar itu sama siapapun, sama umur berapapun. Benar. Di umur berapapun kita juga harus tetap semangat ya belajar. Harus tetap semangat belajar, apalagi kan yang kita hadapin ini anak-anak ya. Jadi harus tetap mengikuti perkembangannya anak-anak. Anak-anak sekarang udah canggih-canggih, apalagi murid saya aja udah ada yang bikin kayak games sendiri kayak gitu. Nah, terus kalau gurunya nggak tahu, nanti dia cerita kita nggak bisa nimpali, terus mereka berpikir kita bodoh, gimana dong? Benar. Nah, kan menjadi suatu hal yang sangat perlu dipikirkan ya bagi kita seorang guru dan juga calon guru untuk selalu mengupgrade skill dan juga pengetahuan kita tentang baik itu tentang pembelajaran, tentang teknologi dan apapun hal yang mendukung dari pekerjaan kita, ya kita harus update seperti itu. Update. Nah, kemudian di sekolahnya Ibu Lail sekarang ini melaksanakan pembelajaran secara luring atau daring? Masih daring? Kalau sekarang sih udah luring. Kemarin daring beberapa hari setelah Lebaran itu masih daring. Terus setelah itu luring sekarang. Kalau semasa pandemi kemarin daring semua sih. Bagaimana sih, ini yang ingin saya tanyakan ya kepada Ibu Lail yang sudah menjadi seorang guru di sini, pengalamannya atau vibes-nya ya ketika melakukan pembelajaran dengan online dan offline, apakah ada perbedaan yang
sangat signifikan dalam cara mengajarnya. Oke. Saya mau cerita dulu ya ini. Iya, boleh silakan. Oke. Jadi sebenarnya pembelajaran online itu pembelajaran yang menipu. Kenapa menipu? Nah, boleh nih, kenapa nih? Menarik ini. Oke. Karena pertama kali saya masuk itu kan kemarin pas kenaikan kelas. Pertama kali kenaikan kelas itu kan langsung daring, nggak ketemu anak-anaknya. Iya, benar. 1 semester bener-bener itu daring banget. Dan itu mereka nilainya bagus-bagus semua. Wah. Dan itu kan saya juga belum mengenal karakteristik anaknya. Terus bagus-bagus semua. Sebagai seorang guru kalau anaknya nilainya bagus, seneng-seneng aja ya. Terus semester 2 itu udah mulai masuk. Bener-bener ketipu banget. Kenapa? Bener-bener nol banget. Terus pertanyaannya yang ngerjain itu tadi tugas-tugasnya siapa? Kok bisa nilainya bagus semua? Jadi menurut saya pembelajaran daring itu benar-benar pembelajaran yang menipu. Jadi enakan pembelajaran luring. Kalau luring kita tahu, oh anak ini tahapnya udah sampai sini, anak ini tahapnya sampai sini, kelakuan anaknya gimana, itu enak banget sih. Kita tahu ya walaupun nilainya anak-anak ya segitu-gitu aja, tapi itu lebih lega aja karena kita tahu karakteristik anaknya gimana, kita juga nggak merasa terbohongi. Kemarin setelah daring benar-benar merasa terbohongi banget. Ya, karena kalau pembelajaran daring kan kita misalnya seorang guru nih memberikan tugas, kita tidak tahu itu tugas itu benar-benar dikerjakan oleh siswa kita atau mendapat bantuan dari orang tuanya. Bener banget. Awal-awal daring itu ya namanya juga baru daring ya. Mungkin itu menjadi problem tersendiri ya. Ada problemnya. Oke, jadi kan iya kalau orang tuanya itu membantu siswa dalam menjawab kan masih mending siswa itu mendapatkan suatu konsep atau ilmu lah ya kasarannya seperti itu. Cuman kalau yang lebih memiriskan itu apabila seorang wali siswa atau orang tuanya itu langsung mengerjakan tugas dari anaknya ya tanpa memberikan atau mengarahkan. Ini maksudnya bagaimana? Nah, itu mungkin jadi problem tersendiri buat kita. Kemudian kalau luring mungkin kita lebih bisa mengontrol dari perkembangan siswa, dari sisi emosionalnya, dari sisi sosialnya, mungkin seperti itu. Nah, baik. Karena ini sudah 4 menit lagi ya. Iya, 4 menit lagi. Dan tentang inovasi pengembangan media ini mungkin sudah kita banyak inspirasi dari Ibu Lail ya, dapat menemukan banyak inspirasi dari Ibu Lail. Nah, baik, kita cukupkan untuk podcast kali ini. Kita bisa terima kasih. Podcast dan tema-tema yang lain. Kepada Ibu Lail saya ucapkan terima kasih banyak telah menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Sama-sama Mbak Adel, makasih juga udah mengundang. Ditunggu loh kue-kuenya. Ini biasanya kan diundang gini ada kuenya kan? Oke, nanti saya untuk konsumsinya bisa online ya, bisa kirim gambar. Karena ini kita podcastnya juga via virtual, jadi untuk konsumsinya bisa. Jadi gambarnya virtual. Boleh. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk podcast kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan yang lain waktu. Dan semoga Ibu Lail mendapatkan kesehatan selalu dan dilancarkan segala urusannya. Semangat mengajarnya dan semoga berkah ilmunya. Terima kasih. Saya akhiri podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Adel atas kesempatannya. Dan sama-sama. Oke, teman-teman, itulah podcast kita kali ini dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.